Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dan akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kita. Kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis di Amsal pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, saat ini mungkin kita mengalami ataupun merasakan banyak hal-hal yang menarik ataupun pernah mengingat banyak hal-hal yang pernah terjadi dan itu sangat familiar pada masanya. Contohnya gaya berpakaian, gaya rambut atau penampilan, bahasa atau nyanyian itu mungkin pernah sangat tenar pada masanya. Saat ini juga mungkin kita pernah ataupun mengalami sesuatu yang tenar, yang kita rasakan itu sangat berharga. Tetapi kenyataan mengatakan bahwa segala sesuatu itu akan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Hanya dua yang mungkin terjadi. Barang itu, peristiwa itu akan menjadi hal yang usang, menjadi hal yang tidak berguna, atau menjadi barang antik. Karena banyak dari hal-hal yang menurut kita sangat bagus pada masanya, ternyata saat ini itu tidak berguna. Dia tergantikan oleh barang yang baru. Dia tergantikan oleh budaya yang baru. Gaya rambut kita mungkin waktu tahun 70 untuk orang tua kita, ketika itu ditampilkan sekarang mungkin itu kan terlihat aneh. Tetapi ada saja jenis pakaian, penampilan yang tahun-tahun sebelumnya, mungkin puluhan tahun yang lalu, sekarang menjadi terlihat unik. Karena memang dia memiliki nilai yang sangat berharga. Kehidupan manusia juga seperti itu. Mungkin 30 tahun yang lalu, ada orang yang menurut kita memiliki kepandaian yang sangat bagus, prestasi yang sangat bagus. Berkembang zaman, ternyata dia akan semakin meredup, dia akan semakin hilang. Kehidupan ini seperti cahaya lilin, dia akan hilang ketika ada lilin yang lebih terang, ada lilin yang lebih bercahaya, dan seterusnya demikian. Yang menang hanyalah siapa yang mampu menunjukkan cahaya yang lebih besar. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan ini menggambarkan kehidupan manusia tetapi dihubungkan dengan membangun rumah. Membangun rumah memiliki filosofi atau pemikiran yang berbeda, tetapi firman Tuhan menekankan ada setidaknya 3 hal penting dalam membangun rumah itu. Rumah secara fisik atau rumah termasuk diri kita, hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Bangsa Israel ketika mereka mendirikan rumah itu hanya sebatas tempat tinggal sementara. Karena mereka kan berpindah. Di padang gurun mereka selalu berpindah beberapa tahun. Oleh karena itu rumah itu hanya mereka buat untuk tempat tinggal. Mengesampingkan bagaimana supaya rumah itu aman, nyaman. Yang penting mereka bisa tinggal untuk beberapa saat atau untuk waktu yang sangat lama. Tetapi perlahan mereka akan berubah ketika mereka sudah tinggal di Kanaan. Mereka sudah dipimpin oleh raja atau imam. Ternyata tidak cukup hanya membangun rumah, hanya sebatas yang penting bisa tinggal. Tetapi perlu ada kenyamanan, ada perlu keamanan. Sehingga tidak hanya sebatas kokoh, tetapi dia perlu juga aman, nyaman, terlindungi orang yang tinggal di dalam.
Salah satu contoh mungkin rumah Batak. Dia tidak hanya memberikan gambaran kekokohan, kayu yang sangat kokoh, tetapi ada nilai yang sangat berharga, nilai budaya tersimpan di dalamnya, nilai keamanan, nilai sopan santun ada di dalamnya. Sehingga rumah Batak akan selalu menjadi barang atau bentuk yang berharga sampai sekarang. Itu tidak akan pernah hilang karena ada nilai berharga. Kehidupan manusia juga ternyata seperti itu. Amsal Salomo melihat bahwa perubahan itu terus terjadi. Jika manusia tidak berubah, maka manusia itu akan menjadi barang yang usang. Ketika dia berubah, dia akan menjadi barang yang antik, barang yang selalu diingat. Abraham, dia berbeda dari orang-orang yang lain. Dia tidak hanya sebatas hidup, tetapi dia berkarya, tetapi dia memberikan sebuah makna dari kehidupan yang baik, yaitu kepercayaan. Dia dikenal sampai sekarang. Mungkin nenek moyang kita, orang tua kita, 3 generasi dari kita, itu tidak lagi kita kenal. Itu tidak akan terkenal, itu tidak akan pernah diberitakan lagi. Karena tidak memberikan makna yang sangat besar dalam kehidupan. Tetapi kita melihat banyak tokoh-tokoh pahlawan, tokoh reformasi atau revolusi Martin Luther. Mereka memiliki nama yang sangat harum karena ada yang berharga, ada yang bernilai dalam kehidupan mereka. Kehidupan manusia saat ini juga seperti itu. Kita bisa tergilas oleh zaman. Kita tidak akan dikenal oleh siapapun. Kita tidak akan diperlukan oleh siapapun jika memang yang ada dalam kehidupan kita, motto kita adalah yang penting hidup. Yang penting belajar, yang penting bekerja, yang penting berumah tangga. Tetapi firman Tuhan menyapa kita, jangan ada lagi istilah yang penting hidup. Tetapi memiliki 3 hal ini adalah hal yang harus. Hidup harus berhikmat. Hidup harus memiliki pengetahuan. Hidup harus memiliki pengertian. Dan ketiga hal ini berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Orang yang percaya kepada Tuhan akan diberikan pengertian. Orang yang selalu berdoa berserah kepada Tuhan akan Tuhan berikan pengetahuan. Hal ini akan membuat kita mampu menghadapi zaman. Kita harus berhikmat untuk mengambil keputusan. Kita harus berpengertian agar kita tidak termakan oleh berita-berita yang tidak benar. Kita harus memiliki pengetahuan agar kita bisa bekerja, bertahan dalam segala keadaan. Oleh karena itulah, kita yang hidup saat ini, mari tetap membekali diri kita. Setidaknya ada 2 pekerjaan penting yang harus kita lakukan. Pertama, membiarkan hidup kita selalu diperbaharui, diperkokoh. Jika rumah itu harus didirikan, dirancang dengan sebaik mungkin, maka hidup kita juga harus diperbaharui. Tidak ada posisi aman dalam kehidupan kita. Artinya, sudahlah kehidupanku seperti ini aja. Udahlah kepintaranku seperti ini aja. Membaca firman Tuhan sudah cukuplah 5 ayat. Tidak, kita harus selalu berubah, bertumbuh setiap hari. Yang kedua adalah ada hal yang selalu kita tambahkan seperti di ayat 4. Di dalam kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kita harus selalu belajar. Banyak hal yang mungkin belum kita ketahui, tetapi kita harus tambahkan ke dalam diri kita agar kita menjadi berharga bagi orang lain, bagi Tuhan. Agar kita tidak hanya sebatas hidup, tetapi kita bertumbuh, kita berubah, dan kita semakin diperlengkapi. Demikianlah manusia atau orang Kristen bisa menjadi berkat kepada orang lain ketika dia bisa lebih terang daripada orang lain. Lilin tidak akan pernah menerangi lilin yang lebih terang. Lilin tidak bisa menerangi ruangan yang jauh lebih terang, tetapi lilin yang sangat terang akan bisa menerangi ruangan yang lebih redup dari dia. Oleh karena itu, ketika hidup kita ingin menjadi berkat, mari memiliki nilai yang berharga. Milikilah hikmat, pengetahuan, dan pengertian yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman dan penyertaan Tuhan mengajarkan kepada kami memiliki hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Kami tahu Tuhan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Berkati dan perlengkapi kami selalu Tuhan, agar kami mampu menjalani kehidupan ini dengan benar. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.